Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekanku semua para petani di seluruh Nusantara. Baiklah, kali ini kita berjumpa di channel Ahi Antv. Channelnya para petani guna selalu berbagi tentang pengalaman yang berarti tentang pertanian. Kali ini saya ingin mengajak rekanku semua bagi yang belum tahu, dan memang ternyata berdasarkan hasil survei banyak yang belum mengetahui. Ternyata pohon kates ataupun pepaya ternyata bisa dicangkok, dan hasilnya pun baik tergantung dari induk cangkokan kita. Ternyata tanaman pepaya ini tidak beda dengan tanaman-tanaman yang lainnya, bisa melalui proses cangkokan. Namun cara dan trik pencangkokannya tidak sama dengan tanaman-tanaman yang lain, yang biasanya kita mencangkok dengan mengelupas dari kulit, dari batang. Namun ini tidak, dia mempunyai cara dan teknik sendiri untuk merangsang tumbuhnya tunas, akar baru maksud kami dari cabang. Ini akan kita lakukan di sini berdasarkan pengalaman dan hasil belajar. Dalam waktu lebih kurang 1 bulan, maka batang cangkokan ini bisa kita pisah dan sudah berakar. Di sini sangat bermanfaat sekali apabila kita memiliki pohon indukan dari tanaman pepaya yang baik, namun pohon tersebut sudah tua. Bagaimana cara kita mengambil bibit baru dari indukan pepaya yang baik ini? Ternyata di sini bisa kita lakukan dengan teknik mencangkok. Baiklah rekanku semua, di sini akan saya praktekkan bagaimana cara melakukan pencangkokan pada tanaman kates ataupun pepaya. Simak terus video ini sampai dengan tuntas agar kita paham dan bisa mempraktekannya ketika kita membutuhkannya. Baiklah rekanku semua, kita lanjut. Jadi untuk mencangkok tanaman pepaya ataupun kates di sini, kita tidak perlu mengkelupas batangnya, melainkan kita iris dari bagian bawah menuju ke atas minimal 40% ataupun hanya 40% dari batang yang kita potong, yaitu dengan cara seperti ini. Kita lakukan pemotongan dari bawah ke atas, kita gunakan pisau seperti ini. Kita lakukan pemotongan ke atas, dari bawah ke atas dengan membentuk sudut yang kita ambil dari arah bawah ke atas kira-kira 40% dari batangnya. Seperti ini rekanku semua. Ini sudah kita potong dari sini ke sini dengan menggunakan pisau yang miring ke bagian atas. Lalu kita masukkan plastik rekanku semua, plastik tipis, kita masukkan ke dalam sela potongan ini seperti ini. Kita masukkan ke bagian atas sehingga bekas potongan kita, untuk memisahkan bekas potongan ini, pisau ini dengan bagian bawah kita lapisi dengan plastik. Kita masukkan plastik di sela potongan kita, paham? Mudah-mudahan paham di sini. Lalu kita tarik ke atas hingga masuk seperti pada saat mengikuti bekas pisau kita tadi. Ini bisa kita lakukan dengan plastik tipis. Ini sudah kita masukkan rekanku semua 40% dari batang. Bisa kita lihat di sini sudah kita ikat, kita masukkan lalu kita lilit dan kita ikat seperti ini, sehingga batas potongan, bekas potongan dari batang pohon pepaya kita ini di dalam sudah terpisah oleh plastik. Oke rekanku semua, selanjutnya kita lakukan seperti biasa. Kita beri tanah seperti kita mencangkok pada umumnya. Baiklah, kita lanjut dan kita ikuti proses selanjutnya. Setelah kita masukkan plastik ke dalam bekas potongan untuk memisahkan antara 50% batang atas dan batang bawah yang sudah kita lakukan pemotongan tadi melalui pisau dari bawah ke atas. Untuk tahap selanjutnya seperti biasa kita mencangkok pada tanaman yang lain, yaitu kita ikat dengan plastik ataupun kain yang di dalamnya kita isi tanah. Ikuti terus, akan kita lanjutkan prosesnya.
Baiklah rekanku semua, setelah kita proses awal tadi, yaitu kita potong dari bagian bawah, lalu kita masukkan plastik di bekas potongan kita tadi. Fungsinya adalah pemotongan dari bawah menuju ke atas 40% kedalaman dari total batang cangkokan kita. Lalu kita masukkan plastik di dalam bekas potongan kita ataupun bekas sayatan kita pada pohon pepaya ini, yang fungsinya adalah agar memberi batasan kepada batang sayatan tadi agar tidak menyambung. Dan di sini setelah itu kita bungkus dengan menggunakan plastik dan kita isi tanah seperti pada umumnya mencangkok tanaman lain. Namun hanya sedikit perbedaan, yaitu kalau kita mencangkok tanaman lain, kita buang ataupun kita kelupas kulitnya. Namun ketika kita mencangkok pohon pepaya ini, cukup kita potong 40% batang dari bawah menuju ke atas seperti tadi, kita perhatikan tadi. Lalu kita masukkan plastik di bekas potongan tadi untuk membatasi batang pohon pepaya yang sudah kita potong tadi agar tidak menyambung. Maka dari bekas sambungan tadi sudah kita lapisi plastik dan kita bungkus tanah seperti ini, maka proses pengakaran nanti akar akan turun dan tumbuh baru melalui batang cangkokan ini. Berdasarkan pengalaman kami yang sudah kami lakukan di sini, kurang dari waktu 1 bulan maka akar sudah tumbuh baru seperti ini. Nanti akan kita lihat dalam proses waktu kurang dari 1 bulan akar sudah penuh dan sudah siap untuk kita pisahkan. Ini sangat berarti sekali, sangat penting sekali apabila kita memiliki pohon indukan dari pepaya yang sudah tua namun sangat baik induknya, dan kita bisa mengembang biakan ulang dengan kita mengambil cabang bawahnya untuk kita cangkok seperti ini. Ini juga bisa kita tanam di dalam pot ataupun media apa saja setelah cangkokan, karena letaknya tidak akan tinggi dan sangat baik. Setelah kita lakukan pembungkusan dengan tanah, lalu kita kurangi cabang-cabang daun atasnya. Ini untuk mengurangi proses penguapan agar proses pengakaran segera terjadi. Ini kurang lebih dari pucuk yang akan kita cangkok, kita ambil dari pucuk ke bawah dan kita bungkus minimal lebih kurang 50 cm. Baiklah rekanku semua, semoga tips singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya pada channel ini agar terus berkembang dan bisa memberi solusi ataupun pengalaman-pengalaman baru tentang dunia pertanian. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.